Chapter 896, Langhuan Water Pavilion. Ketika saya datang ke Istana Fei Yun lagi, itu masih merupakan gerbang istana megah yang megah, atau penjaga megah, tetapi semuanya berbeda. Tampaknya telah dijelaskan secara khusus di atas. Melihat Dan Qingsheng dan Zuo Fan datang, semua penjaga membungkuk bersama dan dengan hormat berkata, lihat Raja Pedang Naga dan Tuan Kuno. Raja Pedang Naga Anfu, Tuan Kuno Anfu. Status Zuo Fan bahkan pada saat yang sama dengan Raja Sembilan Pedang. Bahkan jika dia bahkan tidak memikirkannya, betapa pentingnya itu. Mengangkat matanya dan melirik Dan Qingsheng di sebelahnya, pria tua itu mengangkat bahu, tersenyum, dan berjalan terlebih dahulu. Zuo Fan mengangkat alisnya dan mengikutinya, dengan senyum yang tidak bisa dijelaskan di mulutnya. Segera setelah melewati semua jalan ke pavilion pavilion air anggun, dan keduanya datang ke aula yang megah, dan di sana. Bai Li Jingwei dan Sangguan Fei Yun sudah duduk di atas kepala mereka, menunggu lama. Hahaha, Tuan Gu, kamu akhirnya di sini. Apakah semua rumah sudah diatur? Begitu memasuki aula, Sangguan Fei Yun tidak bisa menahan tawa dan bangkit untuk menyambutnya. Dengan sedikit menundukkan kepalanya, Zuo Fan tersenyum dengan acuh tak acuh dan dengan rendah hati berkata, Raja Pedang Fei Yun terganggu, tidak ada banyak tugas di rumah dingin. Kebanyakan dari mereka diatur dengan benar, Raja Pedang secara pribadi diundang, tidak berani mengikuti. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Raja Pedang. Hei, Tuan mengatakan ini, seolah-olah Raja ini memaksanya, hahaha. Tidak bisa menahan tawa keras lagi, Sangguan Fei Yun perlahan melambaikan tangannya. Dan kemudian meraih pergelangan tangan Zuo Fan, sangat dekat, masih ada 4 atau 5 hari, Tuan akan pergi ke ibu kota dengan Tuan Cheng. Kemampuan Tuan dan potensi, menjadi kepala alkemis di ruang alkimia kekaisaran ibu kota kekaisaran juga hanya sekitar sudut. Pada saat itu, Master mungkin langsung melayani Tuan Jianzun yang tak terkalahkan, dan dia akan menjadi orang merah di sebelah leluhurnya. Diperkirakan pada saat ini pasti sulit bagi Wang untuk melihat Tuan. Pada saat ini, sebelum Tuan pergi, tetap dekat dengan kehidupan, dan kaulah yang keluar dari wilayahku, hahaha. Dia meliriknya dalam-dalam. Zuo Fan mengangguk, dan tidak bisa menahan senyum dan memeluk tinjunya, Master Pedang Raja terlalu dihormati. Dan dia tidak berani menjadi yang berikutnya. Dia tahu dalam hatinya bahwa berbagai pertunjukan Sangguan Fei Yun pada saat ini adalah tungku dingin yang khas. Ketika Anda belum menggoda dengan Huang Tengda, hubungan akan semakin dekat. Ketika Anda melangkah ke langit, Anda akan memiliki pengembalian yang tidak terduga. Tapi dia tahu lebih baik di dalam hatinya bahwa Sangguan Fei Yun ingin dia berpikir demikian. Alasan untuk melakukan ini adalah untuk memberi dia kesempatan untuk mendengarkan kecerdasan. Alasan mengapa Anda tidak membatasi perilaku Anda adalah karena Raja ingin menahan Anda. Kalau tidak, informasi yang terlalu mudah diperoleh akan menimbulkan kecurigaan. Tapi sekarang, karena hubungan seperti itu, masuk akal. Menatap ke sekeliling, Zuo Fan berpikir sedikit, dan dia mengerti bahwa ini adalah salah satu dari 5 tempat yang hilang di peta yang digambar oleh Sangguan Qingyan. Maksudnya, dia baru saja datang ke istana, tetapi dia belum melakukan banyak hal. Pihak lain siap memberinya kesempatan untuk menyelesaikan salah satu peta. 100 mil garis lintang dan bujur ini benar-benar berwawasan luas, dan tidak ada detail yang ditinggalkan. Dari persiapan berikutnya untuk memanjakannya untuk menanyakan berita, hingga persiapan tempat keramah tamahan ini, tentu saja. Kecuali dia memahami bagian dalam dan memegang garis aksi kedua belah pihak di tangannya, diperkirakan dia tidak akan mengetahui begitu banyak detail. Hahaha, aku tidak bisa memikirkan Fei Yun Sword King yang selalu tinggi, tapi sekarang dia telah belajar untuk berdamai dengannya. Ini benar-benar tren dunia. Pada saat ini, Bai Li Jingwei juga berdiri tiba-tiba, tertawa, dan mendatangi mereka berdua, seakan takut Zuo Fan tidak menyadari maknanya, dan mengingatkannya. Wah, ingat, tidak peduli bagaimana Anda bertabrakan dengan aturan Wang Mansion, atau bahkan tanah terlarang. Sangguan Fei Yun tidak akan mengambil apa yang Anda lakukan karena dia ingin melumpuhkan Anda dan memiliki hubungan yang baik dengan Anda, jangan ragu konspirasi atau trik di dalamnya. Namun, ini hanya mengkonfirmasi dugaan Zuo Fan, mereka benar-benar ingin mengirim informasi. Jadi, apa yang Anda tahan, penantian yang bandel ada di sini? Berpikir demikian, mulut Zuo Fan tiba-tiba melintasi busur jahat. Tapi Sangguan Fei Yun sepertinya ingin melanjutkan drama ini, tidak bisa menahan memegang bahu Zuo Fan, dan menatap dengan marah ke jalan Bai Li Jingwei. Bai Li Cheng, apa maksudmu dengan itu? Lagi pula, Tuan Gu itu juga penyihir yang telah keluar dari kerajaanku. Sebelum dia pergi, Raja, sebagai tuan lokal, memiliki hubungan dekat dengan Tuan Gu. Apa yang salah? Mo Yao akan menggunakan aturan resmi kotormu untuk mengatur Raja, kau si Cai, Raja ini juga si Cai, Tuan Gu adalah bakat paling berharga dari Raja ini. Raja Pedang Fei Yun, aku tidak tahu kacamata dan keajaiban apa yang bisa membuatmu menghargai 1 atau 2 di bawah istana Raja. Namun, menunggu Sangguan Fei Yun menyelesaikan kata-katanya, Zuo Fan tiba-tiba berbicara, matanya penuh harapan. Tubuhnya agak lamban, dan Sangguan Fei Yun tidak bisa membantu tetapi tertegun, melirik Zuo Fan dengan kosong, seolah-olah dia belum bereaksi.
Ratusan mil garis lintang dan bujur tidak bisa membantu tetapi tertegun, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Ini membawamu untuk mengunjungi seluruh istana, yang merupakan bagian jembatan di belakang. Pria tua itu belum cukup melakukan adegan ini. Terlalu canggung untuk tiba-tiba memasukkan bagian ini. Namun, karena Anda mata-mata mengatakan demikian, pemanasan ini akan disimpan, langsung ke subjek. Oleh karena itu, Sangguan Fei Yun tidak bisa menahan tawa, membuat isyarat undangan, dan berkata dengan keras, "Ya, tentu saja, Master kuno silakan. Jika Anda mengatakan bahwa keajaiban dan keajaiban dari ranah ini hanya yang paling aneh di tempat ini sebanding dengan pavilion Leiyin di ibu kota kekaisaran. Jika kamu melihatnya sebentar, kamu pasti akan dipukuli, dan itu akan menjadi tak terlupakan sepanjang hidupmu, hahaha." Sungguh, kalau begitu aku harus melihat. Mau tak mau gosok-gosok tangannya, Zuo Fan juga bersemangat dan matanya susah bersembunyi. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan keluarga Sangguan dan Fei Yun Wangfu, tujuannya ada di sini. Sementara pihak lain akan menerapkan anti penanggulangan, ia juga identitas mata-mata, sehingga mudah diambil oleh keluarga tuan rumah untuk menemukan negeri ajaib ini. Ini adalah rencana nyata. Hehehe. Bersamaan dengan Zuo Fan, Sangguan Fei Yun berjalan dengan sangat antusias keluar. Melihat dua sosok melayang pergi, dan Qing Sheng tidak bisa menahan tawa, melihat sisi jalan yang sama konyol Bai Li Jingwei, Bai Li Cheng. Anda dan Fei Yun Jianwang telah berturut-turut selama 1 hari, dan mereka takut itu dilihat oleh Tuan Kuno. Sekarang bagus, Anda takut bahwa itu akan terlihat, orang-orang benar-benar ceroboh, dan mereka tidak peduli tentang identitas mereka. Mereka langsung memasuki tema, dan menjelajahi medan istana. Sayangnya, jika Anda tahu ini, Anda dan Fei Yun kenapa Raja Pedang begitu merepotkan, tidak bisakah dia membawanya ke kebun saja, hehehe. Ya, bibirnya sedikit bergetar. Bai Li Jingwei juga menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, menangis dan tertawa. Tuan Kuno ini benar-benar saudara pertama dari dunia mata-mata. Dia bahkan tidak akan mengambil godaan untuk berbalik dan mengekspos tujuannya secara langsung. Jika kita tidak mengetahuinya dengan baik dan tidak ingin menangkapnya, saya akan melemparkannya ke ruang bawah tanah sekarang, menontonnya, dan menyiksanya. Sayangnya, sepertinya saya telah memikirkan begitu banyak trik tentang mata-mata seram ini. Bahkan jika kita bertindak lagi, kita tidak akan membuatnya ragu. Lagi pula, dia hanya seorang alkemis, bukan mata-mata. Dengan menatapnya dalam-dalam, dan Qing Sheng tidak yakin, tetapi hanya lengkungan misterius di sudut mulutnya. Tahu hatimu, haha. Perdana Menteri Bai, meskipun Anda adalah lembaga think tank pertama di kekaisaran, berapa banyak yang Anda ketahui tentang anak ini? Kemudian, dan Qing Sheng dan Bai Li Jingwei saling memandang, keduanya tersenyum, dan mengikuti dengan cermat, mengikuti langkah Zuo Fan. Segera, Sangguan Fei Yun membawa Zuo Fan ke halaman-halaman Wang Mansion, dan tempat ini juga merupakan bagian yang tidak lengkap di peta. Alisnya sedikit berkedip, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersemangat. Di sini, di mana Tian di Feng Shui yang lain? Wow! Tiba-tiba, suara air yang mengalir dari air terjun masuk ke telinganya. Begitu matanya menyala, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi merasakan kegembiraan di hatinya, dan tubuhnya sedikit bergetar. Tapi Sangguan Fei Yun tampaknya tidak menyadari bahwa dia masih memimpin. Segera, semua orang datang ke air terjun yang tinggi. Sebuah galaksi menggantung lurus ke bawah, seperti bintang yang jatuh dalam 9 hari, kristal dan cerah. Namun, tidak seperti air terjun lainnya, air terjun ini tidak memiliki tebing, hanya air tak berujung yang menggantung di udara, dan kemudian, di sepanjang saluran air kosong yang berliku. Naik ke ketinggian tinggi. Itu benar, ini adalah air terjun yang seluruhnya terdiri dari air. Selama waktu ini, airnya berkelok-kelok dan berbagai gua terbentuk, seperti rumah kecil, yang terletak selama periode itu. Melihat adegan aneh di depannya, bahkan Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi tinggal sedikit. Seperti kata pepatah, orang berjalan tinggi dan air mengalir rendah, air tidak terlihat, bukan gunung. Tapi sekarang, semuanya ditumbangkan. Air tidak hanya berwujud, tetapi juga bentuk gerakan. Keras atau lunak, lebih spektakuler dari bebatuan. Pada saat ini, bahkan jika Raja Pedang Fei Yun tidak mengatakannya, dia mengerti bahwa ini adalah gua angin surga dan bumi yang dia cari. Dengan rasa bangga di wajahnya, Sangguan Fei Yun mengangkat jarinya dan tertawa keras, hehehe. Tuan Gu, aku benar, ini adalah tempat yang sangat langka bahkan di seluruh benua pemandangan indah, pavilion air Lang Huan, tidak ada akar terbang. Air tidak memiliki akar, tetapi berdiri di langit, tidak menempel pada debu, tetapi membentuk seperti batu gunung. Air membangun gua, aura yang menarik, adalah tempat yang baik untuk budidaya diri dan terobosan. Fisik air bahkan lebih efektif. Ia juga memiliki manfaat besar untuk menenangkan pikiran dan menjernihkan pikiran. Tetapi satu-satunya kekurangannya adalah tidak cocok untuk penanaman yang berhubungan dengan api seperti alkimia. Itu bisa dilihat, mengangguk dengan jelas, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa ringan. Tapi meskipun begitu, ini adalah tempat yang baik untuk berlatih. Fei Yun Jianwang dapat memiliki tempat yang diberkati untuk mengangkat dirinya, benar-benar iri pada orang lain. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, Sangguan Fei Yun tidak bisa menahan tawa.
Di mana dan di mana, ini adalah hadiah dari surga dan bumi, dan raja diduduki. Selain itu, atribut raja dan tempat ini tidak sama, dan manfaat budidaya cukup rendah. Ada banyak manfaatnya. Mengangguk sedikit, Zuo Fan tersenyum dengan aman dan menyatakan persetujuannya. Bas, tiba-tiba, karena suatu alasan, lengan kanan Zuo Fan mengeluarkan sebuah tenda merah yang aneh. Segera setelah itu, pembunuhan mengerikan muncul dari air terjun, menunjuk langsung ke Zuo Fan. Murid-murid tidak bisa membantu menyusut, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi terkejut, dan orang-orang lain tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dalam Fei Yun Wang Fu-nya, Sang Guan Fei Yun tidak menginginkan hidupnya, yang berani memberinya niat membunuh seperti itu. Chapter 897, Cupola. Hai, Red Mang muncul, cipratan. Seiring dengan gelombang cahaya, mengayunkan kehampaan, pedang merah tua yang tajam, bergegas keluar dari pavilion air, target menunjuk langsung ke Zuo Fan, pembunuh dingin, seperti kerucut es. Belum dekat, itu sudah menusuknya dengan rasa sakit di seluruh wajahnya, dan tiba-tiba ada perasaan bahwa kulitnya akan pecah. Ini, Paladin, murid mata tidak bisa membantu tetapi menyusut dengan ganas, Zuo Fan tidak bisa tidak takut, dan tinjunya tidak bisa membantu tetapi mengepal erat. Ini bukan pertama kalinya dia melihat Paladin, sedini di Akademi Sangyong, dia terluka oleh Optimus Sword. Itulah kekuatan yang bahkan lengan unikornnya yang tak terhentikan tidak bisa berhenti. Besinya seperti lumpur, bahkan yang paling sulit di dunia, sulit untuk menghadapi ujungnya yang tajam. Jika Anda ingin datang, itu pasti nafas binatang kudus kepadanya, dan ia telah merekrut prajurit suci. Dan satu-satunya yang bisa menekannya adalah matanya sendiri. Bagaimanapun, para prajurit suci ini ditempa oleh Kaisar Surgawi dan Kaisar Pedang. Menghadapi kekuatan Tuan, mereka benar-benar tidak berani melakukan tindakan boros. Hanya saja jika dia sendiri baik-baik saja, sekarang ada 3 orang di sekitarnya. Jika dia menekan Paladin dengan santai, bukankah dia akan mengungkapkan kekuatannya? Sejauh ini, semua yang dia lakukan sia-sia. Matanya sedikit menyipit, hati Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu, ragu tidak tahu harus berbuat apa. Melihat bahwa pedang-pedang merah semakin dekat dan dekat, tetapi tiba-tiba terjebak dalam dilema. Namun, streamer emas muncul di murid kanannya dari waktu ke waktu, siap untuk menyelamatkan hidupnya kapan saja. Sulit untuk mengatakan, bahkan jika kekuatan terpapar, pertama-tama Anda harus menyelamatkan hidup Anda dari orang-orang kudus. Keberanian, hari ini Ben Wang ada di sini, apa yang kamu lakukan, tidakkah kamu segera mundur? Namun, pada saat ini, bisikan marah terdengar segera. Menengok ke belakang, tidak diragukan lagi bahwa Sang Guan Fei Yun. Mendengar ini, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya, menunjukkan penghinaan di wajahnya. Dia tidak akan percaya bahwa Sang Guan Fei Yun akan memiliki cara untuk menghentikan kerusuhan. Meskipun mereka adalah penguasa alam Guiyuan, berdiri di puncak Fanji, mereka masih manusia biasa. Yang lainnya ditempa oleh para penguasa alam kaisar, dan mereka bisa menjadikanmu senjata tangan, yang sudah merupakan wajah yang hebat. Anda tidak memberi orang leluhur yang sama, tetapi Anda hanya membuka mulut dan minum, dan Anda disalahkan. Anda tahu, orang-orang adalah 6 peringkat orang suci, bukan prajurit roh biasa, tetapi juga bermartabat. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Zuo Fan terpana, bahkan dia tidak pernah membayangkan bahwa inilah yang dapat dilakukan oleh orang berpangkat biasa. Mencicit, pedang Crimson tidak bisa membantu tetapi stagnan sedikit. Pedang itu tiba-tiba berhenti di kehampaan, sedikit gemetar, tapi itu tidak lagi maju. Itu benar-benar mengikuti perintah Sang Guan Fei Yun. Alis tidak bisa menahan guncangan keras, Zuo Fan terkejut di bawah hatinya, bagaimana ini bisa terjadi? Kelas 6 Paladin benar-benar menyerah pada seorang lelaki berpangkat biasa. Saudaraku, kau adalah Paladin yang ditempa oleh para penguasa kerajaan Kaisar. Bagaimana dengan martabat dan kesombongan Anda? Tidak bisakah Anda kehilangan segalanya karena kejatuhan dunia? Kelopak matanya bergetar tak terkendali, Zuo Fan memandang semuanya dengan wajah kosong, dan wajahnya sedikit rumit. Dia mampu menaklukkan Optimus Sword, tapi dia masih mengganti jiwa pedangnya dengan bayi darah Natal sebelum akhirnya mendapatkannya. Tapi sekarang, tampaknya Sang Guan Fei Yun telah melakukan lebih menyeluruh, dan bahkan roh pedang telah menyerah, mau tunduk padanya. Kalau tidak, mustahil untuk berhenti minum, dan pedang akan berhenti dan diam. Namun, ini membuatnya agak bingung, apakah Paladin yang ditempa oleh Master Realm Emperor begitu mudah untuk menyerah? Bahkan, prajurit suci ini bahkan melanggar perintah Kaisar Surgawi untuk memburu binatang suci, dan dihentikan oleh perintah Sang Guan Fei Yun. Zuo Fan bingung, dan wajahnya penuh keraguan, berdiri dengan kosong. Sang Guan Fei Yun menatapnya dan berpikir dia ketakutan. Dia tidak bisa menahan tawa dan mengepalkan tinjunya untuk mengatakan, hahaha. Tuan Gu, maaf, pedang ini adalah harta saya dari Dongzu. Ini adalah tempat di mana aura berlimpah. Jadi saya menaruhnya di pavilion air Langmao, dan kemudian menambahkan tambang roh kudus untuk budidayanya. Tidak seperti prajurit roh biasa, prajurit dewa ini cukup spiritual dan sulit bagi orang luar untuk mendekatinya.
Kali ini aku pasti merasakan napas orang asing, sedikit kaget, tiba-tiba keluar, menakuti Tuan, dan memandang Haihan. Di mana dan di mana, hari ini aku mendapat kehormatan untuk menyaksikan Dongzu Shenbing dan Chong Tianjian. Seharusnya itu suatu kehormatan untuk menjadi benar, hahaha. Sedikit mengangguk, Zuo Fan tersenyum ringan dan tidak peduli. Senyum jahat melintasi sudut mulutnya, Sangguan Fei Yun dan Bai Li Jingwei saling memandang, dan keduanya mengangguk sedikit. Dengan cara ini, lokasi Chong Tianjian juga telah terungkap, tunggu saja pihak lain datang ke pintu. Bas. Namun, menunggu senyum di wajah orang-orang untuk pergi, fluktuasi spasial yang tak terlihat terdengar lagi dari pedang merah. Segera setelah itu, Chong Tianjian tidak lagi mengabaikan perintah Sangguan Fei Yun, dan bergegas ke Zuo Fan sekali lagi. Dan niat membunuh yang mengerikan itu belum pernah terjadi sebelumnya ditekan ke wajah Zuo Fan. Dia segera mencekiknya, dan wajahnya langsung memucat. Murid mata tidak bisa membantu tetapi kondensasi, dan Sangguan Fei Yun tampaknya tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi, dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak lagi, Chong Tianjian. Hentikan sekarang, ini adalah Raja Kehormatan. Ding. Suara-suara renyah tampaknya ditolak, pedang Chong Tian bergegas menuju Zuo Fan tanpa penundaan, niat membunuh pedang itu jauh lebih kuat. Sial, Raja ini menyuruhmu untuk berhenti, bukankah begitu? Ekspresi marah akhirnya muncul di wajah. Sebelum itu Chong Tianjian belum datang ke Zuo Fan, Sangguan Fei Yun menyatukan jari-jarinya, menjentikkan tangannya, dan gas pedang yang kuat tiba-tiba menunjuk, memukul dengan keras. Di atas tubuh pedang-pedang langit, sentuh, sepertinya guntur dan merobek tanah. Tekanan kuat, seolah-olah itu adalah gelombang kejut, tersebar ke segala arah, dan langsung menyebar ke seluruh istana Fei Yun, memekakkan telinga. Para penjaga di Wangfu tiba-tiba mendengar suara keras dan masuk ke paru-paru, mereka menutup telinga dengan rapat, sakit kepala, dan darah masih mengalir keluar dari Kikiao. Beberapa dari mereka memiliki kekuatan rendah, tetapi mereka terkejut dan terpana di tempat. Zuo Fan dan Bai Li Jingwei yang sangat dekat dengan suara keras masih sama. Untungnya, Mata dan King Sheng cepat berhenti di depan mereka. Dengan gelombang angin sepoi-sepoi, akibat kuatnya menghilang. Namun meski begitu, alis Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi bergetar, mata penuh kejutan melihat pemandangan di depan. Tapi dia tidak takut, tetapi kaget. Karena pedang yang melonjak itu sebenarnya dikendalikan oleh Sangguan Fei Yun. Berdiri dalam kehampaan, mengguncang pedang, tidak bisa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Di bawah hati Zuo Fan, dia memberikan tangisan kedua setelah melihat kubah. Anda harus tahu seberapa kuat paladin ini. Dapat dibayangkan dengan melihat energi pedangnya menembus lengan kilin dari tubuh binatang suci itu. Tapi sekarang, prajurit suci ini sebenarnya terjebak oleh pedang dan geng orang lain, yang segera membuat Zuo Fan tidak dapat diterima. Mungkinkah dikatakan bahwa kekuatan Jiangang telah melampaui kekuatan paladin? Ini terlalu sulit dipercaya, lagi pula, ini dipalsukan oleh Kaisar. Selain itu, bahkan jika itu tidak diciptakan oleh penguasa realem Kaisar, itu juga akan menjadi kelas 6 paladin, bukankah akan begitu lemah, ditangkap oleh manusia dan sulit untuk dilepaskan? Tetapi kenyataannya adalah bahwa mantan penguasa Dongzu, Fei Yun Sword King, memiliki kekuatan untuk mengendalikan paladin. Sangat berbeda dari oportunisme Zuo Fan dan menjebak paladin dengan Heavenly Emperor Supernatural Power. Bas, suara nyanyian lembut terus keluar, dan bilah Chong Tianjian tidak bisa berhenti gemetar, jalan buntu di kehampaan, tapi jelas, perlahan-lahan menjadi lemah. Melihatnya dengan dingin, dua jari Sangguan Fei Yun masih berdiri di depannya, dan dia bersenandung tanpa sadar, tidak berdaya, lalu kembali untuk mengasuh, jangan keluar untuk membuat masalah lagi. Dan mengejutkan Raja. Tanda seru. Mengatakan itu, Sangguan Fei Yun menjabat tangannya dan menyentuhnya, lalu pedang Chong Tian itu kembali dengan kekuatan besar. Voli membalik beberapa putaran dan sekali lagi bersembunyi di pavilion air, kehilangan napas. Dengan napas panjang, Zuo Fan menyaksikan semua ini dengan aman, dan menatap Sangguan Fei Yun, diam-diam mengagumi. Layak untuk menjadi penguasa pertama Dongzu, dan kekuatannya tak terduga. Tuan Gu, semuanya, maafkan aku hanya tidak tahu apa gila Excalibur ini, mengganggu semua orang, menyapu semua orang yaksing. Berharap semua orang Haihan, mengangkat tangannya dan melambaikan lengan bajunya, Sangguan Fei Yun berbalik untuk melihat semua orang, dalam mengepalkan tinjunya dan meminta maaf. Berjabat tangan dengan sembarangan, Bai Li Jingwei tertawa, di mana, sebagian besar prajurit dewa memiliki temperamen aneh. Tampaknya kita datang hari ini dengan tiba-tiba dan menabrak dunia pedang langit, kita harus meminta maaf. Dan, jika tidak ada hari ini seperti itu keluarlah, di mana kita mendapat kehormatan melihat Fei Yun Sword King menembak secara pribadi, berpura-pura menikmati matanya. Kekuatan pedang Fei Yun Sword King yang melonjak benar-benar semakin dalam, hahaha. Tuan Perdana Menteri Mo akan mengolok-olok, kali ini mengganggu semua orang, ini benar-benar kesalahan raja ini. Perlahan menjabat tangannya, Sangguan Fei Yun kehilangan senyumnya. Dan kemudian memandang Zuo Fan berkata, terutama Tuan Gu, kamu terkejut. Hanya, kamar telah diatur untuk Tuan. Raja Jepang mengambil master untuk mengunjungi taman, sehingga dia bisa mendapatkan rasa kedekatan.
Memberi rasa hormat yang mendalam kepada Guan Fei Feiyun, wajah Zuo Fan memang agak jelek, tapi dia masih memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, Tuan Pedang Raja sopan, karena memang begitu. Maka lebih baik untuk taat daripada menurut, kita akan menceritakan besok. Mendengar ini, tiga lainnya juga sedikit membungkuk, dan Dan Qingsheng mengambil kesempatan untuk mengatakan. Saya mengirim tuanku kembali ke kamar untuk beristirahat. Tidak ada keraguan bahwa dia, Bai Li Jingwei dan keduanya mengangguk ringan. Setelah melihat sosok Zuo Fan melayang pergi, dan akhirnya menghilang sepenuhnya, Bai Li Jingwei tidak bisa menahan tawa, menatap sang Guan Feiyun dan mengeluh, Feiyun Sword King. Fase ini hanya ingin kamu mengambil kesempatan diskusikan lokasi Chong Tianjian kepada Master Gu, biarkan dia melengkapi peta, dan tarik pencuri. Anda tidak perlu membuat kesalahan seperti itu. Lihatlah Master Gu, dia hanya seorang guru spiritual. Jika takut, ada apa? Di mana Anda bisa menemukan yang lain untuk Perdana Menteri dan memiliki kesempatan untuk naik tahta alkemis pertama di daratan? Perdana Menteri Bai Li, ini bukan yang saya lakukan. Tetapi ketika Sang Guan Feiyun mendengarnya, dia sangat mengerutkan kening dan wajahnya bingung. Mau tak mau pingsan, Bai Li Jingwei anehnya berkata, bukan kamu yang membuatnya, siapa lagi? Seluruh istana Feiyun, hanya kamu yang bisa memerintahkan pedang meroket. Iya, tapi salahkan di sini. Juga bingung, Sang Guan Feiyun menghela nafas. Perdana Menteri Raja membawanya untuk mengunjungi paviliun air Langhuan, dan mengambil kesempatan untuk menunjukkan kepadanya pedang Chongtian. Siapapun yang berpikir bahwa pedang ini meluncur dengan sendirinya, Master Gu harus dibunuh. Dan niat membunuh begitu kuat sehingga bahkan perintah orang tua itu tidak diperhatikan. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Alisnya bergetar dan dia mendengar dengan curiga di Bai Li Jingwei. Dia merenung sedikit, menebak, mungkinkah itu karena melihat orang asing yang terjadi permusuhan? Ada lebih banyak orang di Wangfu. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang dikejar oleh Chong Tianjian hingga hari ini. Apa yang terjadi? Giginya sedikit menggigit, Sang Guan Feiyun menarik nafas ringan, tetapi kebingungan di matanya jauh lebih. Chapter 898, Paladin Kendo. Di halaman belakang terpencil, dua siluet tua dan muda berjalan berdampingan. Satu adalah Zuo Fan dan yang lainnya adalah Dan Qingsheng. Para penjaga di sekitar membuat mereka mundur. Setelah berbalik untuk melihat tidak ada orang di belakang, Zuo Fan akhirnya menatap Dan Qingsheng dengan wajah bingung, dan menanyakan keraguan di hatinya, dan Lao. Bagaimana mungkin orang-orang Chong Tianjian dapat dengan mudah dikendalikan oleh Sang Guan Feiyun? Saya telah menderita dari kehilangan pedang Optimus di Akademi Sangyong sebelumnya, dan kekuatannya benar-benar sangat kuat. Itu tidak perlu dikatakan, karena dia telah bersama pedang sejak kecil, dan secara alami memahami temperamen pedang. Dan Qingsheng melirik dengan ringan ketika dia meliriknya. Sambil menggerakkan alisnya, Zuo Fan bahkan lebih bingung, apa artinya ini? Anak kecil, mengapa menurutmu Wuzu Senbing akan menjadi Zenzu Senbing dan membuat pasukan utama mengingini? Kenapa? Ayuro dan Qingsheng tidak bisa menahan tawa busur jahat di mulutnya. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, Zuo Fan menerima begitu saja. 5 tentara hebat itu sangat kuat, memotong besi seperti lumpur, memegang tentara dewa di satu tangan. Dan membunuh mereka dalam 10 langkah. Bagaimana dengan itu? Hehehe, ini adalah kata yang buruk. Jika itu masalahnya, maka prajurit Divine tidak memiliki apa-apa selain aun yang tajam, bagaimana dia bisa meyakinkan para penguasa seluruh benua? Jianzun yang tak terkalahkan, bagaimana dia bisa cemburu dan iri padanya, tertarik? Ada juga Akademi Sangyong. Anda mungkin belum masuk, haha. Anda tahu Zhao Xiong di Shizu? Mengapa Anda mau mengirim murid-murid Anda ke Akademi Sangyong untuk studi lebih lanjut? Bukankah itu karena hubungan antara kepemilikan eksklusif tambang Roh Kudus Suanglong Yuan? Alis bergetar sedikit, Zuo Fan bertanya-tanya. Tambang Roh Kudus dapat dengan cepat menumbuhkan murid yang luar biasa, membela Shizu, dan membela kepentingan Shizu. Bukankah ada alasan lain? Dan Qingsheng mengangguk ringan dan bergumam, dapat dikatakan. Tetapi Anda harus tahu bahwa meskipun tambang Roh Kudus kaya akan roh dan memiliki kemampuan untuk membersihkan esensi, itu dapat meningkatkan fisik praktisi, tetapi itu adalah seorang master sejati. Apa yang paling penting? Ini, hehehe. Dengan itu, Dan Qingsheng menunjuk ke kepalanya. Otak, Zuo Fan berkata dengan segera. Menggerakkan matanya tanpa daya, Dan Qingsheng berkata, dalam hal otak, banyak ahli strategi jauh lebih mudah digunakan daripada otak kultivator. Seperti Bai Li Jingwei, ada juga staf kerajaan utama, dan kecerdikan mereka tidak berada di bawah pikiran kultivator. Lagi pula, mengapa Institut Sangyong tidak merekrut mereka bersama? Lalu apa maksudmu? Persepsi. Dengan kilat di matanya, Dan Qingsheng menetapkan pikirannya, para kultivator merasakan dunia. Dan keterampilan apapun juga memerlukan kecerdasan untuk berlatih. Gerakan yang sama, cerdas dan cerdas, sangat berbeda, bahkan jika mereka mengolah yang sama. Setiap kali Akademi Sangyong mengadakan pertemuan Sangyong, ia sebenarnya mencari entry orang-orang dengan persepsi tinggi. Jadi, Anda akan menemukan bahwa Akademi Sangyong bukan tempat di mana mereka yang berkekuatan tinggi bisa masuk. Meskipun persepsinya tinggi, sebagian besar kekuatannya juga tinggi,
tetapi ada juga pengecualian. Dalam pertemuan Sangyong Anda, pembentukan 4 gadis itu tidak terlalu kuat, tetapi juga direkrut. Inilah alasannya. Formasi itu memang mengandung dunia, dan keempat gadis itu memiliki nilai pelatihan. Tanda seru. Kelopak matanya melonjak sedikit, dan Zuo Fan mengerti dalam hatinya bahwa Dan Qingsheng berbicara tentang mereka di Chu Qingcheng, yang tidak bisa tidak menyentuh titik sakitnya. Dan dia merasa tidak berdaya. Namun segera, ia kembali bersemangat dan melanjutkan, apa hubungannya ini dengan 5 prajurit besar? Tentu saja, dengan lirikan sekilas di matanya, wajah Dan Qingsheng tiba-tiba menghilang. Dan dia memutuskan, 5 tentara hebat dapat membuka pikiran dan membantu orang lain untuk memahami keterampilan dan seni bela diri yang lebih kuat. Anda harus memperhatikan bahwa ini adalah pemahaman, bukan akuisisi. Dengan kata lain, ini bukan pengajaran giok-giok, tapi proses dari awal. Ini membutuhkan pemahaman, mereka yang memiliki pemahaman rendah, sulit untuk memahami jalan surga dan bumi, dan tidak mungkin untuk keluar dari gerakan mereka sendiri yang kuat. Terlihat seperti roh kembar lelaki tua itu dan menebas naga dan roh pedang, mereka semua tercerahkan di bawah pedang Optimus. Roh pedang Sangguan Fei Yun yang melonjak juga dipelajari dari pedang yang melonjak. Di antara 5 negara bagian, hampir setiap negara kekuatan para master kuat berasal dari persepsi Excalibur, tetapi perbedaan antara kekuatan dan kelemahan terletak pada tingkat persepsi. Yang terbaik dari mereka adalah pedang berdaulat yang tak terkalahkan, Bai Li Yutian. Monster tua ini, pedang-pedang Dao telah menjadi menarik. Itu sangat manusiawi, dan itu bukan musuh dari si satuan. Tapi dia masih tidak nyaman, takut bahwa seseorang akan datang dengan pedang-pedang yang lebih kuat darinya dari sisa prajurit, jadi tubuh tidak bisa membantu tetapi akan terkejut. Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi terkejut, dia tidak bisa mendengar apa yang Dan Qingsheng katakan selanjutnya. Karena dia menemukan rahasia besar, kelima prajurit suci ini bukan hanya prajurit suci peringkat 6 biasa, tetapi juga termasuk ilmu pedang dari 10 kaisar dan kaisar pedang. Dengan kata lain, para praktisi fana ini mencerahkan pedang kaisar pedang melalui prajurit suci. Tidak heran Sangguan Fei Yun dapat dengan mudah mengendalikan pedang Chongtian. Saya ingin mengenal banyak kendo di pedang Chongtian, dan saya memahami trik pedang Chongtian kekaisaran. Pada saat ini, dia tampaknya memikirkan pemujaan besar Tian Xingzong pada awalnya, dan apa yang dikatakan Yun Tianjian Xiao Yunshan, pria itu tampaknya tidak jauh dari Qin Tianjian. Dia telah belajar selama 3 hari, dan dia menjadi master bagi dirinya sendiri. Namun, dibandingkan dengan Sangguan Fei Yun dan Dan Qingsheng, yang memiliki persepsi diri yang sangat tinggi, dan kebanggaan para prajurit surgawi. Ia memiliki waktu kontak singkat dengan para prajurit, dan persepsinya tidak sebagus orang-orang ini. Namun demikian, kekuatan Sky Sword sangat luar biasa, dan itu bisa tiada taranya. Lalu biarkan ini saja, orang-orang yang tercerahkan oleh Paladin sepanjang hari. Dapat dikatakan bahwa orang-orang seperti Sangguan Fei Yun dan Dan Qingsheng memahami jalan Kaisar Jian, dan kekuatan mereka secara alami tidak biasa. Dan Zuo Fan tidak bisa lagi meremehkan para master tingkat atas ini. Dalam beberapa hal, latihan mereka juga datang dari Tanah Suci, dan mereka adalah pengalaman para master tingkat kaisar. Untuk sesaat, kulit Zuo Fan berkurang, dan dia menyesalinya. Dalam 2 tahun terakhir, pedang Optimus ada di sisinya. Meskipun dia mengubah roh pedang, jalan kaisar pedang masih tersembunyi sementara itu. Dia bahkan tidak memikirkan pencerahan 1 atau 2. Itu terlalu boros. Awalnya, dia tidak tahu cara menggunakan ilmu pedang, juga tidak ingin berlatih, karena dia merasa tidak ada yang memenuhi syarat untuk mengajarinya. Tapi sekarang berbeda. Tersembunyi di balik Paladin adalah warisan dari master tingkat kaisar, bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan ini pergi lagi? Hanya saja ini semua adalah kata pengantar, dan sekarang sangat penting untuk melakukan pekerjaan di tangan pertama, menyegel surga dan gua angin bumi. Dan kemudian mengambil 3 putra kecil untuk pergi. Melihat pikirannya yang mengerutkan kening, jelas dia tidak mendengarkan kata-katanya, dan Qingsheng tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya, dan berkata dengan ringan, singkatnya, hati-hati. Dimanapun prajurit dianggap sebagai harta, Sangguan keluarga itu ingin mengambil kembali pedang Chongtian, bukan hanya karena tajam dan tidak normal. Tetapi juga untuk memblokir kuku besi dari penerima pedang yang tidak terkalahkan, tetapi juga karena bertanggung jawab untuk melatih para tuan klan. Ini sama untuk 4 negara bagian lainnya. Jika Anda berani menggerakkan pikiran Anda, gagasan Bing tidak hanya Sangguan Fei Yun, tetapi juga tidak akan membiarkan Anda pergi sejauh ratusan mil. Yah, aku mengerti, aku akan berhati-hati. Tidak bisa menahan tawa, Zuo Fan menunjukkan senyum yang aman. Setelah menatapnya dalam-dalam, Dan Qingsheng mengangguk. Dia tahu dalam hatinya bahwa Zuo Fan adalah orang bijak, dia punya rencana sendiri dan tidak mau mengambil risiko, dia hanya mengingatkannya sedikit. Jadi, dia mengembalikan Zuo Fan ke kamarnya dan pergi. Pada pagi hari berikutnya, Sangguan Fei Yun dan yang lainnya datang ke Zuo Fan sesuai jadwal, satu untuk mengejutkannya. Dan yang lain membawanya ke sekitar istana dan mempersiapkannya untuk menyelesaikan peta. Dan Zuo Fan juga sopan, menggunakan identitasnya sendiri sebanyak mungkin untuk menjelajahi medan di dalam dan di luar Wangfu.
Jika Anda tidak mengerti apa-apa, ajukan pertanyaan, dan temukan tempat tersembunyi, dan ajukan dengan sopan, bahkan jika ada lubang mouse di kamar Sangguan Fei Yun. Anda harus menjelajahinya satu persatu. Menghadapi permintaan Zuofan yang tak tahu malu seperti itu, Sangguan Fei Yun dan yang lainnya hanya bisa berpura-pura tidak sadar dan menjawab pertanyaan. Pada saat yang sama, ada rasa frustrasi di hati saya. Mata-mata ini terlalu cerah dan benar, bahkan waktu untuk penjaga untuk mengubah pertahanan diminta. Apakah Anda idiot ketika Anda sudah tua? Bahkan jika Anda tidak tahu bahwa Anda adalah mata-mata dari Sangguan, Anda harus tahu pertanyaan ini setelah mendengarkan Anda. Beraninya Anda bertanya. Tapi segera, Sangguan Fei Yun menyadari bahwa Zuofan bukan pertanyaan yang berani ditanyakan, tetapi pertanyaan yang harus diajukan. Tepat ketika Bai Li Jingwei berpikir Zuofan terlalu sombong, Zuofan bertanya lebih malu. Aku ingin tahu apakah ada jalan keluar seperti jalan rahasia di sekitar istana? Bisakah Anda ceritakan rahasianya? Wajah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak merokok. Sangguan Fei Yun merasa tidak berdaya untuk sementara waktu, dan dia tertawa keras, hehehe. Apa yang dikatakan Tuan Kuno, bagaimana mungkin ada hal seperti itu dalam Fei Yun Wangfu? Selain itu, mengapa Anda bertanya? Lari, Zuo Fanli berkata dengan penuh semangat, saya mendengar bahwa Wangfu diserang oleh seorang pembunuh belum lama ini. Jika saya coba lagi, saya akan lari. Tanpa diduga, Sangguan Fei Yun memberinya pandangan yang dalam, sedikit bingung di dalam hatinya. Topik ini harusnya tabu baginya, mengapa dia bertanya begitu cepat? Bukankah dia takut menyebabkan kecurigaanku? Tapi Bai Li Jingwei di samping sudah jelas. Tuan Kuno ini tidak seperti saudara pertamanya. Dia akan mencobanya, jadi dia buru-buru berkata, rumah Raja Fei Yun, Raja Pedang, Xiao Xiao berani datang ke sini untuk membuat masalah lagi pula, kita akan segera kembali ke ibu kota kekaisaran. Pangeran terluka parah, dan Tuan Gu perlu dirawat sesegera mungkin. Kata-kata Bai Li Jingwei sangat jelas, dan mereka hanya memiliki satu makna. Saya datang untuk pangeran. Saya berani punya waktu. Saya tidak punya waktu untuk tinggal di sini untuk melakukan bisnis. Apa yang harus Anda lakukan? Titik. Zuo Fan tertawa ringan, mengangguk, dan menatap Bai Li Jingwei, dan keduanya tertawa terbahak-bahak. Jadi, seperti ini, setelah 4 atau 5 hari berlalu, peta Zuo Fan juga selesai. Hanya saja dia tidak ingin memberikan foto ini ke rumah Sangguan sepenuhnya. Hanya karena pavilion air Chong Tianjian dan Lang Huan bersama-sama tujuannya saling bertentangan. Jika dia ingin mendapatkan banyak waktu untuk bertindak, dia harus memindahkan keluarga Sangguan dan medan perang Sangguan Fei Yun ke tempat lain. Chapter 899, Return Message. Tuan Gu, kita akan berangkat besok pagi. Di pagi hari berikutnya, Zuo Fan belum membuat permintaan untuk kembali ke rumah kuno. Bai Li Jingwei sudah memanggilnya lebih awal dan tidak sabar untuk memberinya kesempatan untuk menyampaikan informasi, mengingat bahwa kita akan pergi kali ini di ibu kota kekaisaran. Anda harus terlebih dahulu menghadapi pangeran dan kemudian mendiagnosis dan merawat pangeran. Selama periode ini, banyak pita merah tidak dapat dihindari. Waktunya panjang, dan sulit bagi keluarga untuk menetap di ibu kota kekaisaran. Jadi tidak mungkin bagi penguasa kuno untuk berpisah dari keluarganya untuk sementara waktu. Apakah Tuan kembali dan memberitahu keluarganya lagi, dan tidak menghabiskan sedikit waktu untuk melanjutkan kehangatan? Sudut mulutnya sedikit miring, Zuo Fan sepenuhnya memahami niatnya, dan tidak bisa menahan diri untuk bersujud, bersyukur, Tuan Perdana Menteri penuh perhatian. Dan ia memiliki niat ini sekarang? Yah, hari ini, Tuan Gu akan kembali ke kediamannya terlebih dahulu, dan dipertemukan kembali dengan keluarganya. Besok akan dikawal oleh Raja Pedang Naga untuk kembali ke ibu kota kekaisaran. Sudah hampir setengah bulan sejak Perdana Menteri meninggalkan ibu kota kekaisaran, dan luka sang pangeran benar-benar tertunda. Sungguh menakjubkan. Pandangan sekilas di matanya melotot, dan sepertinya mendesak di ratusan mil. Dia tersenyum diam-diam. Zuo Fan berkata tidak. Dia mengangguk dan berkata, Perdana Menteri adalah negara dan rakyat, dan itu adalah pilar kekaisaran. Saya mengaguminya. Anda dapat yakin bahwa setelah memasuki ibu kota kekaisaran, Anda akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan pangeran di waktu berikutnya, untuk melaporkan pertemuan dengan Perdana Menteri. Rahmat. Yah, Tuan Gu sopan, dan hanya dalam 1 hari, Tuan harus kembali dan bersatu kembali dengan keluarganya sesegera mungkin. Mengangguk sedikit, Bai Li Jingwei perlahan melambaikan tangannya. Dan dia tertawa keras, semua dengan lega di wajahnya. Titik. Sekali lagi ibadah yang mendalam, uang Zuo Fan dikembalikan, dan dia meninggalkan rumah dengan senang hati. Ketika sosoknya berangsur-angsur hilang, Sangguan Fei Yun berjalan dari pintu samping di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, kembali dan laporkan. Ya, mari kita lihat reaksi di sana. Hahaha, sudut mulut menyilang di lengkungan sukacita, dan mata Bai Li Jingwei dengan lembut menutup mata mereka, perlahan-lahan bersandar pada bagian belakang kursi. Mereka benar-benar santai. Tampaknya seluruh situasi ada di tangannya, dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari gunung wuzinya. Di sisi lain, hati Zuo Fan jernih, dan semuanya jernih di dalam hatinya, jadi dia dengan cepat bergegas kembali ke kediamannya dengan peta topografi istana kerajaan yang paling diinginkan Sangguan.
Begitu dia memasuki gerbang, Sangguan buru-buru menariknya, dan kemudian memeriksa kepalanya dan melihat-lihat beberapa kali, ketika dia tidak melihat gerakan yang mencurigakan. Dia mengistirahatkan hatinya dan menutup pintu gerbang dengan erat, memegang tangannya. Dan berjalan sampai ke aula. Ayolah, ayah, mereka telah menunggu dengan tidak sabar. Apa, paman, apa mereka menungguku? Tiba-tiba, Zuo Fan bertanya-tanya, saya juga dibebaskan oleh Baili Jingwei hari ini. Anda mendapat berita begitu cepat, apakah Anda menunggu saya di sini? Dengan tak berdaya memberinya pandangan, Sangguan Qingyan tidak bisa menahan tawa keras. Di mana kita tahu kapan Anda akan kembali? Bagaimanapun, sejak pintu matahari terbit Anda, ayah saya dan sekelompok tetua menyembah, seperti bintang-bintang dan bulan menunggu Anda. Saya kembali. Ini adalah hari keempat atau kelima. Jika Anda tidak kembali, ayah saya mungkin ingin sepupu saya pergi ke istana untuk menemukan Anda. Tiba-tiba, dia menganggukkan kepalanya, dan hati Zuo Fan seperti sebuah cermin, sepertinya tim Sangguan Fei Xiong ini benar-benar cemas dan dekat untuk operasi ini. Tapi ini juga benar. Semakin cemas mereka, semakin mudah mereka dibodohi. Dengan cara ini, rencananya untuk mengawasi api dari pihak lain lebih mungkin untuk berhasil. Berpikir demikian, mulut Zuo Fan tidak bisa membantu mengangkat busur yang tidak dapat dijelaskan, dan kemudian dia dan Sangguan Qingyan datang jauh-jauh ke aula resepsi, dan di sana, semua orang seperti Sangguan Fei Xiong, sudah cemas seperti semut di hotpot. Berjalan di tanah, seolah ada paku di kursi, pantat mereka tidak bisa duduk sama sekali. Selain itu, ada kecenderungan untuk maju untuk melompat-lompat. Ayah, tuanku kembali. Tapi segera, suara wanita cantik yang menyenangkan segera bergema di telinga mereka, dan mereka tiba-tiba menarik mereka kembali dari suasana hati yang gelisah. Dan kemudian memandangnya dengan ganas, menatap wajah Zuo Fan yang biasa. Tetapi pada saat ini, bahkan jika penampilan ini biasa saja, itu membuat mereka merasa seperti mereka melihat leluhur mereka, dan mata mereka penuh dengan harapan dan keinginan. Tanpa banyak bicara, Sangguan Fei Xiong melangkah maju dengan segera, hampir hanya waktu bernafas, dan langsung datang ke Zuo Fan, meraih lengannya, dan dengan bersemangat berkata, Yi Fan, kamu akhirnya kembalilah, desis. Karena itu sangat menyenangkan, telapak tangan Sangguan Fei Xiong tidak terasa sedikit keras, dan Zuo Fan memegang alisnya, wajahnya pahit dan mulutnya dingin. Paman, kamu, tanganmu. Maaf, paman terlalu bersemangat, merindukan, ya. Sangguan Fei Xiong tertawa kecil dengan malu, tetapi segera tampak cemberut dan arwahnya bergetar. Dia memandang Zuo Fan dengan penuh semangat, dan berkata dengan gugup, jadi, bagaimana dengan Anda, gambar itu? Ada senyum puas di sudut mulutnya, dan tangan Zuo Fan segera bersinar. Dan kertas nasi putih salju muncul di permukaan, yang diuraikan dan dikemas dengan padat. Paman, aku sedang bekerja. Kamu dapat yakin bahwa peta topografi istana kerajaan ini telah dieksplorasi oleh setiap lapisan batu. Aku tidak akan pernah salah. Mau tidak mau memegang peta di tangannya, dan kemudian mengeluarkan sketsa yang awalnya dibuat oleh Sangguan Qingyan. Kedua hatchback dibandingkan. Sangguan Fei Xiong tidak bisa menahan tawa sekaligus. Hahaha. Sepertinya, dibandingkan dengan Yaner terakhir kali lukisan-lukisan itu jauh lebih terperinci. Terlebih lagi, bahkan 5 tempat yang tidak diketahui itu juga dijelaskan secara terperinci. Hanya disitulah kelima tempat ini berada. Mengapa mereka menjadi tanah terlarang dari istana kerajaan, dijaga oleh tentara berat? Yi Fan, tahukah Anda? Tentu saja, jika aku tidak menyelidiki masalah sepele ini, bukankah itu akan menyakiti saudara-saudara Sangguan kita? Tidak bisa menahan nyengir. Zuo Fan dengan bangga menunjuk interval di peta dan menjelaskan satu persatu, Paman, tolong lihat, ini adalah harta karun, yang berisi barang-barang berharga yang dikumpulkan oleh istana kerajaan. Ini adalah ruang latihan, dan penjaga istana kerajaan berputar tanah, serta tentara roh dan harta sihir di tangan mereka, juga disimpan di sini, dan di sini, adalah halaman belakang Sangguan Fei Yun. Keluarga, dan mitra budidaya ganda, semua berkumpul di sini. Iblis keriting ini, neneknya, ada begitu banyak mitra Suangxiu, sungguh. Aku iri padaku. Omong-omong, Zuo Fandeng menunjukkan ekspresi iri dan cemburu, mengertakkan gigi, dan benar-benar ingin mengganti Sangguan Fei Yun dan pergi ke budidaya ganda. Tetapi dia tidak menunggunya untuk terus berbicara, dan ketika dia menyentuhnya, betisnya tidak lagi ditendang oleh seseorang. Dan rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga dia menyeringai giginya dan menatap Venus. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat sepasang murid yang marah, menatapnya dengan ganas, tapi itu adalah Sangguan Qingyan tidak diragukan lagi. Ada pandangan buruk di matanya, Sangguan dengan ringan mendengus dan memarahi, biarkan kamu pergi menjelajahi medan Wangfu, jangan biarkan kamu menatap halaman belakang orang lain. Apakah kamu lupa istrimu yang jauh di Shizu? Itu benar, terlalu banyak untukmu. Kapan Suangxiu tidak bisa bekerja? Sekarang kamu melakukan tugas itu, dan menganggap serius orang tua itu. Juga memelototinya dengan kesal, Sangguan Fei Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Tetapi dengan cepat menempatkannya di pundak lagi, dan memberinya kedipan, sebenarnya.
Kami mempraktikkan kekuatan roket langit dari keluarga sangguan kami untuk dibubarkan Suangxiu adalah cara yang tak terelakkan untuk tetap berada dalam semangat tubuh yang sangat merusak. Setelah Anda kembali ke Dongzu dengan paman Anda, paman akan memberitahu Anda keterampilan pedang yang tiada taranya. Apa yang terburu-buru? Sedikit terpana, Zuo Fan segera mengerti. Tidak heran dia melihat sangguan Fei Yun tidak seperti orang cabul. Mengapa dia membawa begitu banyak pasangan mitra budidaya di halaman belakang? Ternyata itu terkait dengan budidaya. Pada awalnya, ketika dia dibawa ke halaman belakang oleh sangguan Fei Yun, dia tidak bisa membantu tetapi segera melompat. Semua ini menyusul selir ke-72 di rumah ketiga, pengadilan ke-6, dan dia memang raja dari kerajaan bintang pedang. Perlakuannya serupa dengan kaisar bintang pedang. Dia berpikir bahwa pendekar pedang ini ingin mengirimnya beberapa, dan hasilnya adalah membiarkan dia melihatnya dan membawanya pergi. Untungnya, dia juga tidak pandai bercinta wanita. Kalau tidak, saya telah melihat pahlawan yang jatuh penuh di halaman, tetapi belum mencicipinya, saya akan menyesalinya seumur hidup. Sekarang, dia menyadari bahwa ini ada hubungannya dengan ilmu pedang Chong Tianjian. Terlalu mendominasi untuk mau datang ke kendo ini, dan sulit bagi orang awam untuk sepenuhnya memahami hal itu. Hal ini perlu untuk mencari terobosan dan menghilangkan kelebihan Qi dalam tubuh. Kalau tidak pasti akan melibatkan kerusakan pembuluh darah. Dan cara terbaik adalah mendamaikan Yin dan Yang. Setelah menemukan ini, Zuo Fan mengetahuinya dan sedikit mengangguk, dan keluarga sangguan lainnya mendengarnya. Dan tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum ambigu yang dipahami semua orang. Hanya sangguan yang merokok ringan, wajahnya menjadi semakin suram, dan dia memarahi, balok atas tidak benar, balok bawah bengkok, dan yang lama tidak diperbaiki. Bagaimana menjadi kepala keluarga? Bagaimana dengan keluarga ksatria? Batuk, batuk, batuk. Iya, kita berbicara tentang bisnis, tidak ada lagi bicara. Dengan senyum canggung, sangguan Fei Xiong segera menepuk kepala Zuo Fan dan mendorong semua dosanya kepadanya. Ini semua kepala anakmu. Sekarang kita dipertaruhkan, bagaimana kita bisa fokus pada hal semacam itu? Itu saja, 5 tempat berkata 3 diam-diam, dan 2 lagi. Memutar-mutar matanya tanpa daya, hati Zuo Fan dinodai, dan dia tidak takut pada bayangan miring. Saya belum melakukan beberapa hal tentang Suangxiu. Anak-anak Anda di keluarga sangguan tidak tahu berapa banyak gadis yang akan dihukum Huang Hua untuk berlatih. Namun, dia tidak akan secara alami mengatakan ini, tetapi mengangguk rendah hati. Anan memberi paman murah pot hitam, dan kemudian terus melihat peta topografi dengan sungguh-sungguh. Ini adalah tempat tidur sangguan Fei Yun, tentara yang berat alami terlindungi, dan di sini, ada Dong Tianfudi yang disebut Pavilion Lang Huasui, dan rohnya mendesak, yaitu, di sini. Saya melihat keajaiban, prajurit suci Dongzu Zhenzu, pedang langit. Apa pedang langit di tempat ini? Murid mata tidak merasakan gerakan sedikitpun, dan sangguan Fei Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoyangkan tubuhnya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dan kemudian memalingkan kepalanya untuk melihat kerumunan, dan sisanya juga gembira, dan tidak bisa menyembunyikannya. Sebelumnya mereka tidak tahu lokasi pedang Chongtian, dan sebagian besar waktu di istana tidak berhasil, tetapi sekarang mereka sudah tahu di mana pedang Chongtian, jadi mereka siap. Serangan ini pasti akan berhasil. Begitu saya memikirkannya, wajah semua orang penuh dengan kegembiraan, dan wajah sangguan Fei Xiong memerah, sulit untuk surut untuk waktu yang lama, dan matanya bersemangat dan tidak sabar. Chapter 900, True and False Map. Yifan, kali ini, kamu telah membuat prestasi besar lagi, hahaha. Bibirnya sedikit gemetar, sangguan Fei Xiong tidak bisa menahan tawa. Telapak tangannya yang lebar tidak bisa membantu tetapi membanting bahu Zuo Fan lagi, membanting pundaknya lurus, giginya menyeringai, tetapi dia tidak mengetahuinya. Hanya air mata kegembiraan di matanya, sulit untuk menyembunyikan gairah batinnya. Sambil menjabat tangannya dengan tergesa-gesa untuk menghentikannya dari terus menembak, Zuo Fan tidak bisa menahan senyum dan berkata, Paman, yang Anda cari adalah pedang langit. Ya, sekarang kamu telah membangun prestasi luar biasa untuk keluarga sangguan kami 2 kali, kami tidak akan menyembunyikanmu. Sedikit mengangguk, sangguan Fei Xiong tidak bisa menahan napas. Dan berkata pelan, sebenarnya, pemimpin tertinggi keluarga sangguan kami, mendaki gunung dan mengarungi, mengejar jauh-jauh dari Dongzu ke Zhongzu. Bukan pengkhianat yang mengikuti Guan Fei Fei Yun. Kekuatannya, bahkan jika kita tidak bisa menahannya di Dongzu, apalagi wilayahnya. Apa yang kita lakukan adalah Zhenzu Zibao kita di Dongzu, pedang yang membumbung tinggi. Diperkirakan bahwa Anda tidak dapat membayangkan seberapa besar pengaruhnya bagi kami. Penting, sedikit merenung sedikit, Zuo Fan tidak berbicara, tetapi hatinya jernih. Mungkin sebelum dia mendengar apa yang dikatakan dan Qing Sheng, dia tahu sedikit tentang 5 paladin, dan itu memang tidak jelas. Tetapi sekarang dia tahu bahwa paladin ini tidak hanya kuat seseorang, tetapi juga tentang naik turunnya sebuah keluarga. Tidak heran mereka mati-matian bekerja keras, dan mereka harus menyambut paladin. Namun, melihat bahwa Zuo Fan terdiam, sangguan Fei Xiong berpikir bahwa dia tidak bisa memahaminya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskannya,
Tetapi dia bersyukur dan berkata, saya sangat berterima kasih, kali ini karena Anda hubungan. Keluarga Sangguan dapat terus makmur, ini adalah prestasi besar Anda, keluarga tidak akan pernah lupa, Anda adalah pahlawan kuno keluarga Sangguan kami. Benarkah? Lalu bisakah aku berada di keluarga? Alis terangkat, Zuo Fan menyeringai, menunjukkan kondisi berminyak. Tapi Sangguan Fei Xiong melihatnya, tetapi dia tidak menganggapnya serius, dia tidak bisa menahan tawa, dan orang-orang lain melihatnya, dan mereka tidak lagi menunjukkan rasa jijik mereka. Sebaliknya, mereka merasa bahwa Tuan Zuo Fan ini datang dari pasar, tetapi dia memperlakukan orang dengan tulus dan berulang-ulang. Perbuatan baik lebih hangat dan indah, dan mereka juga tertawa terbahak-bahak. Hanya Sangguan Yulin, bersembunyi di belakang semua orang diam-diam, menatap mata Zuo Fan, yang penuh warna seram. Mengangkat tangannya dan melambaikan tangan untuk menghentikan tawa semua orang. Sangguan Fei Xiong menoleh untuk melihat ke sekeliling kerumunan. Matanya cemerlang dan penuh percaya diri, semua orang, kami masih mempertimbangkan keamanan serangan ini. Tapi sekarang lelaki tua itu berani mengatakan bahwa ini adalah kesempatan baik yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan gambar ini, bahkan jika ada 2 raja pedang di istana Fei Yun, dan bagaimana jika ada 100 mil Jingwei di kota? Tidak pernah tinggal sedikit pun, segera kembali ke Dongzu, bagaimana mereka bisa menanggung kita? Paman, aku tidak tahu 2 raja pedang, hanya Sangguan Fei Yun, berhenti di Fei Yun Wang Mansion. Namun, pada saat ini, Zuo Fan tiba-tiba menyeringai dan berbicara dengan ringan. Tanpa sadar, Sangguan Fei Xiong menatapnya dengan tidak jelas, ada apa? Hehehe, itu karena Baili Jingwei khawatir tentang cedera pangeran. Besok, dia akan membawa alkemis yang aku bawa kembali ke ibu kota, dan akan dikawal oleh Dan Qingsheng, Raja Pedang-Pedang Naga. Dengan senyum tulus di matanya. Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi berbisik, jadi hari ini, Jingwei Bele membiarkan aku kembali sebentar, membereskan keluargaku, dan pergi ke ibu kota kekaisaran bersamanya besok. Tanpa disadari, Sangguan Fei Xiong menatapnya dalam-dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk benar-benar terpana. Setelah tinggal sebentar, dia tidak bisa memutuskan. Apakah ini serius? Baili Jingwei berkata secara pribadi bahwa Raja Pedang Naga juga memberitahuku hari ini bahwa itu benar. Zuo Fan berkata dengan lembut sambil tersenyum. Tubuhnya menggigil kedinginan, dan Sangguan Fei Xiong benar-benar terpana. Setelah sekian lama, dia bereaksi lagi dan tidak bisa menahan tawa keras. Hahaha. Ini benar-benar Tuhan tolong aku, Tuhan bantu kita pergi ke Guangwan. Baili baik Jingwei dan Raja Pedang Naga telah pergi, dan hanya ada satu Sangguan Fei Yun yang tersisa di istana Raja Fei Yun. Peluang kita bahkan lebih besar, hahaha. Selamat kepada Kepala Rumah Hesi, Tuhan memberkati, kita harus berhasil kali ini. Orang-orang yang lain juga bersemangat, membungkuk dan memberi hormat. Semua orang tersenyum seperti Yan, dan Gusi hampir melayang keluar, seolah-olah mereka sudah menang, dan semua orang Chong Tianjian ada di tangan mereka. Segera setelah itu, Sangguan Fei Xiong memukul besi sambil panas, membawa perayaan yang sangat bahagia ini, mulai menyusun rencana untuk serangan kedua dengan kerumunan. Melihat mereka satu demi satu, penuh energi, Zuo Fan di samping mereka tiba-tiba menunjukkan senyum aneh. Di dunia ini, bukan Tuhan yang membantu Anda, hanya Anda. Tapi sekarang, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah membantu saya, hahaha. Hai. 3 jam kemudian, setelah diskusi intensif, Sangguan Fei Xiong akhirnya menyusun rencana pertempuran yang terperinci. Dan tindakan itu dijadwalkan 3 hari setelah Baili Jingwei dan yang lainnya pergi. Setelah mendapatkan berita ini, Sangguan Yulin, yang telah disembunyikan dalam gelap dan menjadikan dirinya biasa. Sekali lagi mengambil keuntungan dari kurangnya perhatian orang dan datang ke sudut terpencil halaman belakang. Dengan sejumput di tangannya, sebuah batu giok hijau terbang dengan mudah pergi keluar dan langsung menuju istana Fei Yun. Lihatlah sekeliling untuk tidak melihat siapapun, Sangguan Yulin tidak berpura-pura dan kembali ke kamarnya dengan santai. Namun, ketika dia baru saja menutup pintu, tinta hitam tebal membungkusnya lagi. Segala sesuatu di sekitarnya menghilang dalam sekejap, dan dia sekali lagi terperangkap dalam pesona menjangkau dengan jari-jarinya. Wajah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak merokok, Sangguan Yulin tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam, setelah mendesah dan menggelengkan kepalanya, dia membungkuk dengan sangat sadar. Berlutut di tanah, membanting 3 kepala, dengan hormat berkata, murid Sangguan Yulin, bergabunglah dengan guru. Hehehe. Apa kamu tahu urusan saat ini sekarang? Di mana Tuan? Gurunya ada di sini, dan murid itu menyambut pengemudi, bukankah itu benar? Tidak ada rasa jijik di wajahnya. Sangguan Yulin sepertinya terbiasa dengan hal itu, dan seperti domba kecil. Dia meliriknya dalam-dalam, mata Zuo Fan melotot, dan dia tidak bisa menahan ejekan, ketidakmampuanmu benar-benar mencapai ketinggian yang sama sekali baru. Dan kau memberimu 4 karakter sampah iblis di tempat pertama, hahaha. Tanpa berbicara, Sangguan Yulin tetap diam, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Yah, tanpa basa-basi lagi, bagaimana dengan peta? Menatapnya dengan erat, Zuo Fan menyipitkan matanya, tidak lagi berbalik, dan meluruskan, jangan bilang kamu belum menyelesaikannya.
Pagi ini, orang tua itu bisa melihat anak itu kembali. Mengambil napas dalam-dalam, Sang Guan Yulin tidak berani acuh tak acuh. Dalam cahaya tangannya, sutra-sutra putih lebih dari 2 kaki muncul. Tetapi ia mengecatnya dan membungkuk padanya, Tuan Qizun, peta istana kerajaan yang lengkap ini sudah siap untukmu. Tolong hormati dia. Yah, tidak apa-apa, kamu kenal dia, hehehe. Mengangkat tangannya sedikit, dia memindahkan Bai Juan ke dalam kegelapan. Zuo Fan dengan hati-hati melihat foto itu. Seperti apa yang dia berikan pada Sang Guan Feixiong? Mungkinkah dikatakan bahwa Sang Guan Yulin benar-benar mengakui bahwa dia tidak berusaha melakukan gambar ini? Tapi segera, Sang Guan Yulin melirik ke arah Zuo Fan dengan hati-hati dan dengan lembut mengatakan kepadanya, Tuan, jika Anda ingin datang. Anda di sini untuk Sky Sword? Kamu mau bicara? Mengangkat matanya dan meliriknya, Zuo Fan tidak yakin, bagaimana bukan? Dengan sedikit pemikiran dalam pikiran. Sang Guan Yulin tidak bisa menahan tawa, hei. Iya, lalu dia menasehati guru untuk mengatakan sesuatu, dan mulai dalam 3 hari. Kenapa? Karena 3 hari kemudian, itu adalah hari ketika keluarga Sang Guan kami siap untuk memulai. Pada saat itu, Istana Wang pasti akan kacau, dan Tuan juga menang dalam kekacauan. Lengkungan jahat di sudut mulutnya terungkap, dan Sang Guan Yulin berbicara dengan ringan. Melihatnya dengan dingin, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, kamu sangat baik, jadi perhatian pada guru? Tentu saja, menjadi guru untuk 1 hari dan menjadi ayah seumur hidup. Jika aku tidak memikirkan tuannya, bukankah itu akan mengkhianati ayahku yang tersayang? Dengan kerutan, Sang Guan Yulin mempromosikan kata tak tahu malu ke tingkat yang baru. Di mana dia akan mempercayai gosipnya, Zuo Fan hanya bisa menyeringai dan mencibir. Kalau begitu keluargamu, tuanmu, bukankah kamu menginginkannya? Dibandingkan dengan orang tuamu. Apa yang kamu ingin mereka lakukan? Senyum menyanjung di mulutnya, Sang Guan Yulin berkata dengan ringan, lagi pula. Hanya kamu yang mengambil nyawa dan mataku hidup. Setelah memberinya pandangan yang dalam, Zuo Fan mengangguk dengan jelas, ini masih masuk akal. Juga, Tuan, Anda harus selalu tahu bahwa saya bekerja untuk Fei Yun Wangfu. Kali ini keluarga Sang Guan bersaing untuk Sky Sword yang merupakan jebakan. Jika Anda mengikuti pantat mereka untuk meraih Excalibur, diperkirakan tidak ada manfaatnya. Segera setelah itu, Sang Guan Yulin membungkuk dan membungkuk lagi, seolah demi Zuo Fan, dibujuk. Dengan mengerutkan kening, Zuo Fan berpura-pura marah dan berseru dengan marah. Lalu apa maksudmu? Kaulah yang membuat orang tua itu memenangkan kekacauan. Dan sekarang dia mengingatkan orang tua itu untuk tidak terlibat. Apakah kamu menggoda orang tua itu? Tidak, Tuan salah paham. Sambil menjabat tangannya dengan tergesa-gesa. Sang Guan Yulin tidak bisa menahan tawa keras. Ini benar-benar bukan rencana yang baik untuk mendobrak masuk ke rumah Wangfu di belakang rumah Sang Guan. Tetapi ini memang kesempatan yang baik bagi kedua pihak untuk berkompetisi. Jika kesempatan ini dilewatkan, saya takut sangat sulit bagi seseorang untuk masuk ke istana dan mencuri pedang. Jadi guru ingin menasihati guru untuk memperbaiki jalan ke Chencang secara diam-diam dan mengambil keuntungan dari pertempuran sengit untuk mencuri pedang. Mata sedikit menyipit, Zuo Fan merenung sedikit, memutuskan untuk mengatakan, katakan. Tuan, tolong perhatikan dengan cermat peta ini. Ada 2 lokasi di atasnya. Satu adalah pavilion Lang Hoa Sui paling timur, tempat pedang Chongtian awalnya terletak. Yang pertama adalah Raja Pedang paling utara yang berbaring, dan yang kedua adalah Raja Pedang Fei Yun Zhangjian. Lokasi di Istana Fei Yun, Tuer secara pribadi melihat Sang Guan Fei Yun membawa pedang Chongtian ke kamar tidur, dan aura di sana juga cukup kaya, selain manfaat budidaya diri. Itu disiapkan untuk penyimpanan pedang Chongtian. Tidak bisa menahan tawa, Sang Guan Yulin dengan hormat berkata, sekarang mereka tahu bahwa tindakan keluarga Sang Guan pasti akan memindahkan Excalibur. Maka mereka pasti akan dipindahkan ke lokasi kedua. Pada saat itu, 2 orang akan bertarung di pavilion Lang Hoa Sui. Guru dapat menyelinap ke tempat tidur Raja Pedang dan tidur tanpa mengetahui hantu. Tidakkah Anda menikmati manfaat dari nelayan? Omong kosong. Namun, setelah mendengarkan narasinya, Zuo Fan tersenyum dingin di bawah hatinya. Dia membalikkan seluruh rumah Raja Fei Yun. Siapa yang bisa memahami bagian dalam dan luar rumah ini lebih baik darinya? Di mana tempat tidur Raja Pedang Fei Yun? Bocah ini sangat tidak masuk akal. Saya khawatir saya juga ingin memperkenalkan iblis lama saya ke dalam geng, meminjam pisau untuk membunuh. Jika dia tidak salah menebak, dia memperkirakan bahwa dia sudah merilis berita palsu, dan membiarkan Sang Guan Fei Yun meletakkan kesempatan membunuh di tempat ini. Namun, bagaimana dia bisa memikirkan gambar ini yang saya bawa kembali, yang semula palsu?